Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian perwakilan dari Dinas Provinsi, kemudian Bapak Ibu sekalian juga perwakilan dari kabupaten yang ikut bersama hadir pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian dari BPP ya, saya lihat ini dari BPP banyak yang ikut juga. Nah, kemudian mungkin di sini sudah hadir juga bersama kita teman-teman dari BRI, Bu Evi, dan tim. Kemudian teman-teman semua dari Direktorat Pupuk dan Pestisida. Di sini ada Bu Riana, ada Bu Dia yang sudah hadir bersama kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini di Recording pagi in hari progress. menjelang siang kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian walaupun masih melalui online ya. Mudah-mudahan walaupun masih tetap melalui online tidak mengurangi makna dan juga manfaat dari pertemuan yang sangat penting ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan yang sudah kami sampaikan, ya mungkin undangannya baru pagi hari tadi, tapi ternyata Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terinformasikan sehingga luar biasa hari ini sudah banyak sekali yang mengikuti. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi dalam eh, pengembangan integrasi ya yang sudah kami lakukan dalam beberapa bulan ini. Ya, mungkin hal ini sudah kita tunggu lama ya Bapak Ibu sekalian dari tahun sebelumnya bagaimana kita akan mengintegrasikan semua sistem atau semua aplikasi yang ada baik dari aplikasi yang ada di Kementerian Pertanian, kemudian Pupuk Indonesia dan juga dengan PT Bank BRI ya ataupun dengan BSI khususnya di Aceh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan langsung saja dalam hal ini saya akan menyampaikan sedikit. Kita akan menyampaikan merefresh lagi ya, merefresh apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah mengikuti rakor sudah sedikit terinformasi terkait dengan pengembangan integrasi ini. Ya, jadi kami akan pagi hari ini akan menyampaikan kembali apa yang menjadi bagaimana dalam hal pengembangan integrasi yang sudah kami lakukan. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa meneruskan informasi ini sampai ke tingkat kabupaten atau sampai dengan tingkat kecamatan. Sehingga kalau pada saat nanti ada kios atau di lapangan ada yang menanyakan, itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa merespon atau menanggapi atas pertanyaan tersebut. Ya, setidaknya ini sudah terinformasikan dari kami tingkat pusat dan Bapak Ibu sekalian tinggal menindaklanjuti atau TOT ke lapangan. Baik. Seperti yang kita tahu, bisa dibantu untuk menayangkan materinya, Bu Dia. Untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom, mohon dapat di-mute dulu ya. Jadi kita nanti ada saatnya sesi diskusi biar nanti kita bisa fokus dulu di materi sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencermati dulu, memahami dulu, nanti kita sama-sama diskusi ya. Bisa ditayangkan Bu Dia? Baik Bu Diana. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam sistem pupuk bersubsidi terintegrasi ya. Di pagi hari ini kita akan bahas terkait ini. Jadi sesuai dengan dalam program subsidi pupuk di dalam pelaksanaannya ya peruntukannya di mana pupuk bersubsidi ini yaitu untuk petani yang lahannya maksimal yang diusahakan atau dimiliki digarap maksimal 2 hektar. Itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini peruntukannya masih tetap sesuai dengan Permentan 01. Kemudian komoditas pun masih 9 ya, yaitu padi, jagung, kedelai ya. Ini saya refresh aja ya sedikit Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke dalam hal integrasi. Nah, eh, kemudian padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih ya. Kemudian di sini kakao, kopi dan tebu.
Jadi komoditas-komoditas itulah yang memang masih difasilitasi sampai dengan tahun berjalan ini ya, sampai dengan saat ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk petani-petani yang terdaftar dalam kelompok tani termasuk di dalamnya petani LMDH ya. Jadi untuk petani LMDH sudah diakomodir, yang penting masuk di dalam Simluhtan, yang terdaftar di dalam Simluhtan ya. Karena dasar dari penebusan ini adalah data RDKK, yang mana data RDKK ini adalah bersumber dari data Simluhtan. Nah, di dalam hal penebusan Bapak Ibu sekalian, dalam hal penebusan ya, seperti yang kita tahu di dalam Permentan sudah kita sampaikan juga di dalam pedoman teknis bahwa dalam penebusan pupuk bersubsidi ini kita menggunakan dua metode penebusan, yaitu penebusan dengan menggunakan kartu tani ya, dan dalam hal petani belum memiliki kartu tani ataupun dalam hal belum memiliki kartu tani ataupun terkendala dengan kartu tani, maka itu dapat menggunakan kartu tanda penduduk dengan KTP ya. Jadi KTP melalui aplikasi Puber. Nah, jadi poinnya dua, bahwa metode penebusan ada dua, yaitu bisa dengan kartu tani atau dengan KTP. Jadi kalau kartu taninya sudah dimiliki oleh petani, silakan menggunakan kartu tani, dan kalau memang kartu taninya belum ada, maka menggunakan kartu tanda penduduk ya, KTP. Nah, dalam hal ini untuk kartu tani itu adalah Bank BRI dan Bank BSI. Nah, untuk Bank BSI ada di khusus Provinsi Aceh ya. Dan kemudian Bank BRI ada di 22 provinsi lainnya. Nah, mungkin ada di sini Bapak Ibu sekalian yang hanya satu metode penebusan itu dengan KTP di beberapa provinsi yang memang belum ada kartu tani ya, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal integrasi ya. Dalam integrasi ini banyak hal Bapak Ibu sekalian yang melatar belakangi mengapa kami langsung mengembangkan mengintegrasikan sistem pupuk bersubsidi ini ya. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita mendapatkan rekomendasi dari BPKRI bahwa dari BPK bahwa perlu dilakukan integrasi sistem berbuk bersubsidi, di mana kami harus mengintegrasikan aplikasi yang ada di Himbara juga di Pupuk Indonesia terkait stok ya. Di Himbara Kartu Tani terkait dengan penyaluran atau transaksi, dan juga dengan Pupuk Indonesia di mana itu terkait dengan stoknya. Nah, di situ kami harus mengintegrasikan semuanya sehingga di dalam penyaluran itu kami bisa saling terkontrol, artinya saling mengendalikan, ya, saling mengendalikan antara semua aplikasi yang ada. Kemudian yang kedua, itu di dalam Permentan 01. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mendengarkan dan sudah mengetahui, ya. Halo, yang lain bisa di-mute. Bapak Ibu sekalian, tolong di-mute dulu, ya. Oke. Terima kasih. Ya, nah kemudian yang kita tindak lanjuti adalah dari Permentan 01. Di Permentan 01 disampaikan bahwa RDKK itu kita bisa melakukan update atau pembaharuan 4 bulan sekali. Ya, artinya apa? Berarti ada pembaharuan dan pendataan baru atau updating. Nah, sehingga integrasi data kartu tani dan BSI dari kartu tani BRI dan BSI itu dapat menyesuaikan kuotanya. Ya, kan selama ini Bapak Ibu sekalian mungkin tahu bahwa kalau kartu tani pada saat sebelumnya belum integrasi, data-data yang baru itu belum injek. Di mana waktu injek memerlukan waktu yang lama. Ya, nah sekarang dengan terintegrasi artinya tidak ada lagi proses injek itu. Nah, sehingga dapat segera mengupdate. Data kartu tani pun langsung terupdate. Apabila Bapak Ibu sekalian di petani itu menggunakan kartu tani, datanya itu mengikuti data-data yang baru. Secara updatingnya secara otomatis. Nah, kemudian ada potensi penyaluran. Potensi lebih salur artinya. Potensi lebih salur itu menjadi temuan BPK yang berulang. Dari sejak tahun 2021, 2022, itu 2023 masih ditemukan adanya lebih salur. Nah, ini yang ingin kita hindari. Ini yang ingin kita hilangkan. Bagaimana kami harus mengupayakan, bagaimana kami harus berupaya untuk tidak adanya potensi salur yang diakibatkan adanya metode penebusan di kios yang hibrid, ya.
Artinya, kenapa? Pada saat petani ada dua kali melakukan penebusan dengan dua-duanya tanpa data itu belum tersinkronisasi, maka itu akan terjadi potensi lebih salur. Potensi lebih salur melebihi dari RDKK. Karena masing-masing dengan cara metode penebusan mempunyai kuota yang sama sehingga tidak terpotong begitu. Nah, itulah yang ingin kita hindari, bagaimana kita bisa menghilangkan potensi lebih salur dengan cara mengintegrasikan. Ya, kemudian temuan BPK terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan stok kios. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita perlu memperhatikan ini. Inilah kendalinya. Bagaimana kita mengendalikan antara stok dengan transaksi penyaluran. Nah, jadi nanti di kios itu karena data itu sudah terintegrasi antara data kios ya dengan dengan data stok di kios dengan data transaksi. Artinya, pada saat petani bertransaksi, apabila di kios tersebut tidak ada stoknya, maka transaksi itu tidak bisa dilakukan. Nah, itu fungsi kita mengendalikan, artinya harus ada barang yang keluar. Aliran mutasi ataupun barang itu keluar dengan melakukan transaksi dan barang stok di dalam kios itu pun berkurang. Itu proses apa yang akan belakangi bahwa bagaimana permasalahan-permasalahan itu ada beberapa permasalahan ekonomi yang sebelumnya ditemukan oleh BPK ataupun ada hal kendala ya yang terkait dengan data, update dan sebagainya sehingga dengan cara integrasi ini setidaknya itu bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dimaksud ya. Lanjut, bagaimana mekanisme dari integrasi tersebut ya. Nah, ini jalannya atau alurnya mekanisme proses integrasi ya. Data RDKK yang ada di Kementan ya. Kemudian ada walletnya. Di sini prosesnya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat proses dari integrasi itu. Di mana data RDKK yang akan menjadi wallet alokasi yang akan digunakan sebagai dasar penebusan pupuk bersubsidi ya. Nah, ini langsung pada saat proses transaksi ini ngehitnya atau ngelinknya langsung ke server Kementan. Ya, di sini akan langsung proses cek alokasi, kemudian baik menggunakan KTP ataupun menggunakan kartu tani, baik BSI ataupun BRI, itu langsung ngehit ke dalam langsung ngelink inline ke dalam server Kementan untuk mengecek alokasinya. Nah, apabila si petani ini sudah ada datanya, pada saat dicek datanya NIK-nya atau kartu taninya digesek atau apa namanya bukan digesek ya kalau yang sekarang langsung dimasukkan ke dalam MPOS itu. Nah, ini sudah langsung ke server Kementan untuk ngecek dulu petani ini sudah ada tidak di sana. Nah, pada saat petani itu NIK-nya ada sesuai datanya, itu langsung bisa bertransaksi ya. Proses transaksinya itu sama dengan yang sekarang dilakukan, baik melalui kartan ataupun melalui e-commerce. Nah, data-data transaksi tersebut itu sudah real time masuk ke dalam dashboard Kementan, yaitu si Verval ya. Jadi semua proses integrasi ini menjadikan data transaksi pun menjadi data yang real time ya. Kalau yang sebelumnya mungkin di BRI bisa menyampaikan ke kami H+1 atau H+2 ya, tapi dengan integrasi ini karena satu sumber data yang digunakan sebagai sumber di dalam transaksi itu sudah terintegrasi, makanya itu sekarang datanya semua real time. Itu pada saat proses pengecekan alokasi terjadi juga ngecek terhadap stoknya. Nah, ini sudah terintegrasi semua ke sistem pupuk Indonesia. Halo, kita ini kan dulu ya mute Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian mohon di mute. Bapak bisa dibantu di mute Pak? Oke. Ya. Jadi proses integrasi inilah yang mengintegrasikan tadi semua database yang ada di Kementan dengan aplikasi ini udah ini
Nggak ada suaranya, Bu. Admin, tolong di mute semua itu peserta, nggak berisik. Admin itu settingannya di mute total semua bisa itu. Oke, balik lagi ya Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke proses tadi. Proses integrasi yang berjalan itu adalah bagaimana kita bisa melihat proses atau mekanisme, ya. Mekanismenya itu adalah pada saat semua proses transaksi itu semua sudah ngehit atau melink ke server Kementerian Pertanian. Nah, proses transaksi berjalan, kemudian antara pada saat baik KTP ataupun secara dengan menggunakan kartu tani, pada saat ngelink ke server Kementan, kemudian ngelink juga ke aplikasi yang stok kios, itu semua terintegrasi. Nah, jadi dengan data yang terintegrasi seperti itu, maka dalam proses transaksinya pun secara langsung bisa mengontrol baik secara alokasi ataupun secara stok di kios. Nah, ini mekanisme dalam proses integrasi ya. Nah, data transaksi tersebutlah yang akan secara real time masuk ke dashboard Kementerian Pertanian yang dinamakan si Verval, yang dimana teman-teman tim Verval mungkin di admin kecamatan ini melakukan verifikasi seperti itu ya. Nah, kalau kemarin mungkin teman-teman tim Verval hanya melihat basis data dari yang penggunaan Ipubers. Nah, sekarang dashboard untuk dari kartu tani pun akan ada muncul nanti di si Verval tersebut ya. Nanti data kartu tani pun akan ada di si Verval sehingga teman-teman kios bisa melihat. Karena mungkin nanti tidak akan menggunakan SIMPI lagi ya. Karena semua data sudah real time masuk ke dalam sistem e-Verval sebagai dashboard utama di Kementerian Pertanian terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi begitu ya. Lanjut. Mekanisme dari sistem penebusan pupuk bersubsidi ya. Jadi mekanisme penebusan pupuk bersubsidi ini bisa lanjut Bu ya. Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi ini bisa kita lihat ya bagaimana prosesnya itu dapat dilihat di ini Bapak Ibu sekalian. Nanti pada saat proses transaksi di KPL ya di kios pengecer lengkap itu baik menggunakan kartu tani ataupun dengan menggunakan kartu tani yaitu dengan edisinya edisi Empos ya. Jadi nanti ada BRI akan menjelaskan terkait dengan edisi Emposnya. Nah, jadi kartan dengan menggunakan edisi Empos. Kemudian kalau menggunakan kalau menggunakan KTP yaitu dengan aplikasi Puber. Ya. Nah, kalau terkait dengan transaksi kartu tani bisa kelihatan nanti di situ ada info kuota juga dan kemudian saldo berapa yang bisa ditebus ya. Jadi sama dengan proses dengan menggunakan e-Puber. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ya sebelum melakukan integrasi, nah pada saat nanti sudah dilakukan integrasi, e-Puber dan Kartan ini sudah saling sinkron ya. Artinya saling sinkron bagaimana? Pada saat Bapak Ibu sekalian melihat saldo atau sisa kuota yang mungkin pada saat berbelanja dengan Kartan ya ataupun dengan e-Pubers bisa dicek infonya nanti di e-Pubersnya itu. Jadi di e-Pubers itu bisa dicek di lapangan di kios pengecer itu sudah bisa melihat bagaimana berapa sisa saldo. Jadi itulah yang tadi saya sampaikan bahwa itu bisa mengurangi atau menghilangkan potensi lebih salur. Karena datanya sudah tersinkronisasi, jadi potensi lebih salur tidak ada harusnya. Ya. Nah, transaksinya seperti ini, yaitu apabila KTP menggunakan e-Pubers, kemudian sesuai dengan ketentuan ya, sesuai ada di Kepdirjen 30 bahwa bagaimana kalau menggunakan KTP, bagaimana itu harus difoto, tanda tangan, kemudian ada kemudian transaksinya harus kalau ada mewakili, artinya semua dokumen-dokumen itu harus sudah diupload ya.
kemudian diverifikasi oleh tim kecamatan karena itu data-data tersebut yang akan diverifikasi. Nah, sedangkan dengan menggunakan kartu tani tadi transaksi kartu tani sukses, kuota petani dan stok kios pun berkurang ya. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian bagaimana kalau apa pada saat bagaimana sih integrasinya terlihatnya seperti apa gitu ya. Ini kita bisa melihatnya seperti ini ya. Apabila Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ada tim yang bisa bisa cross check juga di lapangan kalau sudah dilaksanakan ya. Ini proses transaksi itu akan terlihat datanya itu saldonya berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya kartu tani, ya. Kemudian saya transaksi di kios pengecer. Pada saat saya transaksi, saya punya kuota itu di kartu tani saya itu 100 atau 200 ya, 200 kilo. Nah, saya langsung belanja dengan kartu tani. Satu sak 50 kilo. Ya. Kemudian saya minggu depan itu ternyata kartu tani saya terkendala atau EDC yang ada di kios terkendala. Ya. Nah, pastikan saya nggak mau dong pulang dari kios pengecer itu saya tidak membawa pupuk atau tidak membawa barang. Nah, saya menggunakan KTP. Itu bisa. Nah, ini nggak bisa saya kartu tani kalau saya perbaiki masih lama atau kartu taninya memerlukan waktu ini. Nah, sambil memperbaiki ke Bank BRI, misalkan tidak bisa saat itu juga selesai, tapi pupuk harus segera disebar, harus ditabur untuk untuk karena mau ada pertanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa petani itu menggunakan KTP-nya, terus nebus nih. Nah, tadi kartu tani saya udah nebus satu sak, berarti diisinya tinggal 150. Nah, pada saat kita menggunakan KTP melalui transaksi e-Pubbers, itu kuota yang tersisa tinggal 150. Artinya apa? Di sini proses integrasi sudah berjalan. Apapun yang digunakan dalam metode penebusan itu sudah tersinkron, sudah berkurang volumenya, kuotanya. Ya, jadi saldonya tinggal sisanya. Nah, kemudian saya menggunakan nih ya KTP. Saya gunakan KTP. Nah, KTP itu saya mengambil menebus dengan 100. Nah, saya ambil 2 sak dong. Nah, setelah itu saya bawa barang 2 sak. Setelah dengan ketentuan ya difoto dulu, tanda tangan. Nah, kemudian minggu depannya ternyata kartu tani saya sudah selesai. Bank BRI sudah menyelesaikan memperbaiki atau kartu yang tadi bermasalah. Nah, saya belanja lagi dong karena saya merasa nyaman dengan pakai kartu tani karena tinggal gesek, masukkan PIN, saya tidak usah ada lagi apa-apa, ya. Sudah selesai transaksi saya. Nah, itu artinya pas pada saat saya menggunakan kartu tani lagi bisa. Dan kuota yang ada tinggal sisanya. Setelah tadi belanja 50, belanja 100, artinya saya bisa membeli pupuk subsidi dengan kartan pada saat itu tinggal 50. Itu bisa. Nah, itulah artinya proses integrasi ini sudah mulai berjalan antara kartan dan ini sudah tersinkron termasuk data stoknya. Pada saat kios itu di sana nol, saat saya mau belanja tidak akan bisa mengeluarkan barang kalau stoknya tidak ada. Nah, itu sudah terkendalikan semua, kontrolnya di situ, sinkronnya di situ ada. Nah, itulah proses integrasi yang kita jalankan. Seperti itu. Ya. Jadi semua data itu akan secara real time masuk ke dashboard. Lanjut. Hal Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita harus tahu nih apa nih kenapa nih sebelum integrasi apa, setelahnya bagaimana gitu ya. Pertama, data kuota petani. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi menyimak apa yang saya sampaikan, data kuota petani diinjek di awal tahun itu sebelumnya oleh BRI ke dalam kartu tani. Jadi waktu dulu saya tuh menginjek ini Bank BRI, ini injeklah nama-nama petani ini kuotanya sekian gitu ya. Nah, tapi setelah sekarang itu data kuota petani itu aksesnya ke database sistem di Kementan. Jadi semuanya tidak ada lagi penyampaian data kami ke bank. Semua aksesnya langsung ke server kami Kementerian Pertanian. Nah, terus yang kedua, dulu dashboard transaksi itu kan ada di aplikasi SINPI BRI ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang ada kartu tani BRI mungkin tahu. Nah, sekarang dashboardnya hanya ada satu di aplikasi Everval.
seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hanya ada satu dashboard utama, yaitu ada di Kementerian Pertanian yang tadi di si Perpal. Yang mungkin tim Perpal di sini akan tahu semua. Ya, baik data Kartan, baik data yang melalui Kartan ataupun penebusan melalui KTP, semua ada di Perpal. Nah, secara real time sudah ada di situ. Nah, kemudian terkait dengan perubahan mapping. Ya, kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian mapping kios MID yang gitu-gitu ya, itu ada di apa? Ada di eh SINPI kan? Bapak Ibu sekalian berubah sendiri. Nah, kalau sekarang akan dilakukan oleh perwakilan PT Pupuk Indonesia di aplikasi yang ada di Kementan. Tapi dengan user PT Pupuk Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang jadi permasalahan utama pada saat dulu kita menggunakan Kartan. Banyak distribusi Kartan yang berjalan atau didistribusikan di pertengahan. Nah, dulu itulah salah satu potensi lebih salur di sini. Ya, karena kenapa? Kuotanya masih tetap baru dibagi tengah-tengah. Nah, nah kalau dengan sekarang, walaupun distribusinya di waktu tahun berjalan, ataupun pada kesempatan-kesempatan di mana kartu itu sudah dicetak dan BRI segera menyampaikan, itu sekarang tidak bermasalah. Ya, karena kenapa? Mereka isi kartu itu langsung injeknya ada di kita, tidak perlu menginjek lagi. Jadi di kartu itu langsung link ke server Kementan. Jadi itu tidak bermasalah lagi. Jadi kuotanya sudah menyesuaikan dengan sisa kuota akhir. Nah, begitu. Jadi kalau kemarin kan, wah ini distribusinya baru tengah-tengah, jadi masih awal lagi datanya. Nah, ini sekarang tidak terjadi. Ya, walaupun di tengah-tengahnya didistribusikan ataupun misalkan baru didistribusikan akhir tahun menjelang menjelang tutup tahun atau sebagainya, tapi itu tidak akan potensi lebih salur karena kuotanya pada saat dia melakukan penebusan sudah menggunakan kuota akhir dari transaksi seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya Bapak Ibu sekalian mungkin yang sering melakukan transaksi, Bapak Ibu sekalian sering ditanya oleh petani, Bu, ini kami terkendala. Pak, Bu, kami terkendala dengan kartu tani. Bagaimana solusinya? Nah, di keputusan Dirjen kami kan kemarin masih menggunakan namanya migrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk setelah proses integrasi ini nanti berjalan, tidak ada lagi proses migrasi. Karena semua sudah terbuka di dalam aplikasi Puber itu. Nah, nanti di aplikasi Puber pun kita akan mencantumkan menu lognik biar histori dari transaksi itu pun bisa terlihat. Ya. Jadi, tidak perlu ada lagi migrasi Kartan ke KTP ya. Itu tidak perlu dilakukan karena prosesnya sudah iPuber dapat digunakan dan iPuber sudah dapat digunakan. Tidak perlu melakukan migrasi ya. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Tolong diperhatikan terkait dengan timeline integrasi ini. Ya, biar Bapak Ibu sekalian bisa juga menginformasikan nanti ke tingkat sampai dengan tingkat lapangan ya. Pada tanggal 6 Oktober ya, untuk wilayah-wilayah yang kartu tani BRI ya. Untuk wilayah-wilayah yang menggunakan kartu tani BRI, pertanggal 6 Oktober ini, kartu tani bisa bertransaksi hanya sampai pukul 21 WIB. Ya, sehingga itu masih menggunakan EDC konvensional. Nah, jadi paling lambat berarti hari Minggu. Hari Minggu jam 9 malam. 21 WIB itu adalah transaksi terakhir menggunakan EDC konvensional. Ya, jadi jam 9 malam sudah selesai itu transaksi kartu tani harus sudah hanya bisa digunakan sampai jam 9 malam itu, hari Minggu, ya. Tolong diinfokan bagi para Bapak Ibu sekalian sampai ke lapangan ya, bahwa petani yang menggunakan kartu tani BRI masih bisa bertransaksi sampai jam 21 hari Minggu yang menggunakan EDC konvensional. Ini perlu diperhatikan, yang menggunakan EDC konvensional masih bisa dilakukan transaksi sampai tanggal 6 sampai jam 21 WIB. Kemudian tahapan prosesnya setelah itu tanggal 7 ya. Kalau di luar transaksi tadi kartu tani masih bisa berjalan ya yang KTP ataupun kartu tani digital yang di Aceh.
Kemudian tanggal 7 Oktober kami akan penihilan. Artinya di freeze, dinolkan. Kartan semua dinolkan, SINP dan kuota di kartu tani akan kami nolkan. Ya, karena tadi kan kami sedang proses akan mulai integrasi. Nah, jadi tidak bisa menggunakan transaksi kartu tani di seharian itu. Di hari Senin, satu hari tidak bisa melakukan transaksi kartu tani. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menggunakan kartan terakhir tadi tanggal 6 jam 21 WIB. Hari Minggu. Nah, hari Seninnya satu hari itu tidak bisa menggunakan transaksi kartu tani lagi. Dengan menggunakan EDC konvensional sudah tidak bisa. Karena kenapa? Kami akan melakukan penihilan. Semua kartu tani akan kami nolkan kuotanya. Oke, lanjut ya. Kemudian di tanggal 8-nya silahkan menggunakan lagi kartu tani tadi. Tapi di kios pengecernya sudah menggunakan EDC, EMPOS. Ya, jadi mesinnya udah EMPOS. Sudah bukan lagi EDC konvensional. Tapi kartu tani tersebut digunakan dengan menggunakan IMPOS karena EDC yang mesin IMPOS ini ya adalah mesin IMPOS ini yang mendukung atau support terhadap proses yang sekarang sinkronisasi ataupun integrasi. Nah, ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat dashboard transaksinya di Everpa. Nah, ini timeline ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, tolong diperhatikan di 6 Oktober kartu tani tidak bisa transaksi. Ya, malah salah. 6 Oktober kartu tani ini hanya bisa transaksi sampai jam 9 malam. Nah, setelah jam 9 malam itu sampai dengan tanggal 7 Oktober akan dinihilkan. Jadi kartan tidak ada lagi yang transaksi. Ya. Jadi sampai tanggal 6 itu masih transaksi dengan ADC konvensional. Tanggal 7 tidak ada transaksi. Tanggal 8 dari mulai jam 00 itu silahkan bertransaksi lagi. Kalaupun ada yang mau dini hari transaksi sudah bisa. Ya. Artinya tanggal 8 Bapak Ibu sekalian di petani yang memegang kartu tani yang menggunakan kartu tani sudah bisa menggunakan kembali dengan mesin IMPOS dan datanya sudah terintegrasi, sudah sinkronisasi dengan data terupdate RDKK ini. Seperti itu. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Apa di luar wilayah yang kemarin sudah melaksanakan uji coba ya. Jadi seluruh Indonesia kecuali Aceh yang menggunakan BSI itu seluruh wilayah Kartan dengan wilayah Bank BRI akan live di tanggal 8 Oktober sudah terintegrasi semua. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diingat lagi tadi bagaimana Bapak Ibu kalian bisa menginformasikan melalui dengan timeline tadi sehingga tidak ada yang di lapangan tidak terjadi keributan di mana tanggal 7 kami menolkan kuota dan tidak bisa transaksi dengan kartan ya karena dihentikan semua transaksi untuk penghitungan ataupun untuk cut off kami dalam kami membutuhkan waktu untuk mensinkronkan semua data yang ada menjadi kuota tersisa. Ya, sehingga tanggal 8 pagi atau 8 dini hari pun sudah silakan transaksi kembali dengan menggunakan kartu tani dengan data yang sudah update dengan mesin IMPOS yang terbaru yang sudah diberikan oleh Bank BRI di kios-kios pengecer. Ya, jadi tolong Bapak Ibu sekalian hal ini menjadi concern kita bersama karena namanya pengembangan dan juga program kita tidak akan bisa berhasil kalau tanpa support dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita minta tolong, kita kawal sama-sama, kita informasikan sampai ke tingkat lapangan bahwa dalam proses integrasi ini karena ini sangat membantu. Mungkin ini proses yang sudah kita tunggu sama-sama ya. Karena kami sudah melakukan evaluasi juga kemarin untuk 12 hari penggunaan di 4 wilayah. 4 wilayah yang sudah kami jadikan piloting yaitu Pinrang, Sopeng, Sukoharjo, dan Klaten itu tidak ada masalah dan pengendaliannya sudah terkontrol dengan baik. Mudah-mudahan pada saat nanti live pertanggal 8 Oktober di seluruh Indonesia, kita
kita akan bisa menggunakan itu dan pengembangan integrasi yang sudah kami siapkan untuk kita semua ya dengan manfaat dan tujuan yang baik yang bisa menghilangkan semua apa yang menjadi kekhawatiran mungkin di tingkat kios, di tingkat lapangan itu bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti setelah materi saya nanti akan disambung dengan dari Bu Evi dari PT Bank BRI yang akan lebih detail lagi menggambarkan bagaimana prosesnya dalam proses mesin IMPOS dari BRI yang baru ya karena di kios-kios sekarang sudah terpasang ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa menginformasikan sampai ke tingkat lapangan apabila memang ada kios pengecer yang belum mendapatkan IMPOS, segera juga Recording stopped. komunikasikan, segera koordinasikan biar semua bisa berjalan pada waktu yang kita harapkan. Dan capaiannya bisa sesuai dengan yang kita harapkan karena disinilah pengendalian dan kontrol kita lakukan mencoba dengan digitalisasi dengan sistem yang terintegrasi mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit dari saya terkait dengan gambaran bagaimana pengembangan ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan Bu Evi dari Bank BRI dan juga di sini ada Bu Riana nanti akan memimpin diskusi apabila ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan atau ada yang menjadi kendala di lapangan terkait hal ini. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah hadir Bu Evi. Silakan Bu Evi dari Bank BRI. Hadir Bu. Silakan Bu Evi untuk menyampaikan gambaran bagaimana IMPOS untuk proses integrasi ini yang support terhadap proses yang akan kita lakukan live di tanggal 8 Oktober Bu sesuai timeline yang kemarin kita sudah sepakati sama-sama. Silakan Bu Evi, waktu dan tempat kami. Ya, Recording in makasih, progress. Anci. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Sebelumnya makasih Bu Enci dari Kementerian Pertanian, ada Bu Riana, ada Bu Dia juga, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Pertanian Provinsi serta Kabupaten Kota yang tidak saya sebut satu persatu. Izin Bu Enci, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Enci, jadi dalam rangka salah satunya untuk memitigasi adanya risiko kalau ada lebih salur petani melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi baik itu menggunakan kartu tani atau KTP. Jadi kami dari BRI bersama dengan Kementerian Pertanian dan juga Pupuk Indonesia sudah bersama-sama kita memperbaiki atau ada enhancement atau perbaikan di dalam sistem transaksi penebusan pupuk subsidi khususnya dengan menggunakan kartu tani. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Enci, nantinya kita akan mulai menggunakan sistem kartu tani yang baru yang sudah terintegrasi dengan sistem atau aplikasi dialokasi dari Kementerian Pertanian. Jadi nantinya dengan implementasi atau pelaksanaan integrasi sistem kartu tani ini dengan e-alokasi sudah tidak ada lagi isu dengan sistem kartu tani ini kita juga akan membaca ke dalam sistem atau data kuota dari Kementerian Pertanian. Jadi misalnya nanti pada saat sebelumnya petani itu menggunakan KTP untuk penebusan pupuk subsidi di aplikasi iBubers. Nah, kemudian di tengah jalan ternyata dia akan setelah integrasi ini, jadi nanti setelah tanggal 8 dia menggunakan transaksi penebusannya menggunakan kartu tani, maka tidak akan menjadi masalah lagi karena data kuota yang ada di sistem kartu tani itu akan langsung membaca sisa kuota yang ada di dalam sistem Kementan. Jadi nanti untuk kuotanya sudah mengurangi isu tadi ya, lebih salur dengan adanya dua mekanisme. Kemudian dengan sistem integrasi ini
di BRI kita sekaligus juga melakukan perbaikan-perbaikan dari sistem yang menggunakan edisi konven atau versi yang lama. Jadi kalau yang sistem kartu tani yang baru, untuk mesinnya itu memang kita ganti dengan mesin yang baru. Jadi untuk mesin yang baru ini mungkin tampilannya akan lebih seperti tampilan di dalam layar handphone ya. Jadi untuk menu-menunya pun kalau di sistem penebusan edisi konven, uh, kios pupuk jika akan melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi. Nah, di sistem kartu tani yang baru ini dengan mesin edisi MPOS, untuk transaksi penebusan akan lebih mudah karena KPL hanya tinggal milih dia akan mau transaksi apa, kemudian juga akan menebus jenis pupuk apa, dan juga komoditas apa, itu tinggal pilih. Jadi nanti sudah ada pilihannya, tidak perlu menghafal kode-kode yang bahkan waktu itu sampai 5 atau 6 digit ya. Dan kemudian juga untuk perbedaannya atau perbaikannya di sistem integrasi ini, kalau di sistem edisi yang lama, itu KPL masih melakukan entry atau pada saat membeli itu yang diinput adalah rupiahnya. Tapi dengan sistem yang baru nanti KPL itu hanya tinggal dia input berapa sih kilogram yang mau dibeli oleh si petani. Jadi kita sudah ada melakukan perbaikan inputan dari kilogram yang akan dibeli oleh petani. Kemudian perbaikan yang kedua terkait ketiga terkait dengan isu stroke atau bukti untuk transaksi penebusan yang mungkin kalau sekarang isu kertas, terus kemudian juga mungkin kalau dengan stroke itu seminggu atau 2 minggu itu hurufnya bisa hilang. Nah, nantinya dengan sistem integrasi yang baru sudah ada opsi pilihan yang lain. Jadi KPL itu bisa untuk struknya atau bukti pembeliannya itu ada opsi apakah mau di SMS ataukah dikirim via email. Jadi nanti kalau dikirim via email itu untuk data-data atau laporannya di dalamnya juga akan lebih lengkap. Jadi pada saat nantinya KPL ditanyakan pada saat ada rekon dengan Pupuk Indonesia ataupun mungkin dengan dinas dan sebagainya, itu tinggal menunjukkan hasil email tadi. Jadi ini ada beberapa perbaikan, termasuk mungkin tadi seperti yang disampaikan Bu Enci, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada petani yang mungkin kartu taninya baru terbagi di bulan Oktober, itu sudah tidak masalah karena petani nanti pertanggal 8 sudah bisa langsung melakukan penebusan dengan kartu taninya, dan nantinya untuk data kuotanya itu akan langsung membaca ke dalam sisa kuota yang ada di dalam data di Kementerian Pertanian. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Enci, jadi untuk jurnenya ini nanti per tanggal 6 atau hari Minggu jam 9 malam waktu WIB itu akan dilakukan penutupan menu transaksi penebusan pupuk subsidi di dalam mesin edisi. Jadi nanti untuk wilayah waktu Indonesia Barat itu mungkin jam 9, tapi kalau mungkin untuk Jayapura atau Papua itu di sana mungkin sudah jam 11 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kalau nanti pertanggal 6 hari Minggu jam 9 malam WIB itu untuk transaksi dengan edisi itu di stop. Kemudian di tanggal 7-nya atau di hari Seninnya BRI akan bersama dengan Kementerian akan melakukan rekon untuk penihilan sisa kuota di kartu tani. Kemudian per tanggal 8 atau di hari Selasa pagi itu transaksi kartu tani sudah bisa dilakukan tapi menggunakan mesin edisi MPOS. Nah, terkait dengan mesin edisi MPOS, jadi sebenarnya BRI itu sudah memasang mungkin hampir sekitar 70 atau 80% mesin edisi MPOS di kios pupuk lengkap. Cuma kemarin memang masih ada beberapa kendala
seperti adanya KPL yang tutup, KPL yang ganti, kemudian mungkin ada KPL yang baru yang belum dipasang mesin edisi. Kami mohon nanti kami dapat diinfokan KPL baru ataupun KPL lama yang belum dipasang mesin edisi ENPOS mana saja, nanti biar supaya teman-teman kami di unit kerja bisa segera memasang mesin edisi ENPOS tersebut. Termasuk nanti kita akan melakukan sosialisasi untuk menu-menu baru ini, sehingga nantinya pada saat integrasi ini sudah dilaksanakan, si KPL tadi itu sudah bisa mengoperasikan atau menggunakan mesin edisinya untuk melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi. Kemudian izin Bu Enci terkait dengan kartu, kemarin juga sempat ada beberapa pertanyaan dari dinas. Karena kalau sesuai dengan surat Kementan di akhir Desember tahun 2023, itu kan BRI sudah tidak menerbitkan kartu tani untuk NIK baru tahun 2024. Nah, dengan adanya isu atau dengan adanya kondisi sekarang ini, nanti dengan integrasi sebenarnya kan untuk isu lebih salur sudah tidak masalah meskipun kartu tani itu diterbitkan setelah Oktober ini ya. Jadi nanti kami mohon Bu Enci mungkin untuk terkait dengan NIK baru di wilayah BRI yang 22 provinsi, itu mungkin kami nanti mohon Bu Enci bisa kami diberikan instruksi dan datanya untuk bisa kami terbitkan kartu tani yang baru untuk petani-petani yang baru sesuai IRDKK. Jadi kemarin memang ada beberapa pertanyaan itu, mohon nanti kami dapat diberikan arahan untuk tindak lanjutnya. Mungkin dari kami kurang lebihnya itu Bu Enci. Jadi yang pertama mungkin nanti kami mohon karena ini juga ada beberapa kartu tani yang masih ada di unit kerja kami tapi belum terdistribusi karena satu lain hal. Aduh, lampu barat kayak tenan kok. Mungkin nanti kami bisa mohon untuk bisa minimal, tapi hamparannya 15 hektar, mulai mana 15 hektar. Berisik. Izin bisa di mute untuk yang lain. Unmute Bapak Ibu. Berisik amat oi. Berisik. Jangan ngomong-ngomongin kok. Baik, makasih saya lanjutkan. Jadi untuk Bu Evi boleh di-unmute dulu, Bu. Oke, baik, makasih. Saya ulangi ya. Jadi nanti terkait dengan saat ini ada beberapa kartu tani yang masih ada di unit kerja, belum terdistribusi. Mungkin nanti kami akan mohon bantuan dari Bapak Ibu Dinas. Nanti akan ada teman-teman unit kerja yang menghubungi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kartu tani yang sekarang ada di unit kerja untuk bisa segera didistribusikan ke petani penerima yang ada di data IRDKK tahun 2024. Jadi kami nanti mohon untuk bisa dibantu mengumpulkan petaninya untuk hari dan jamnya nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di unit kerja. Jadi bisa dilakukan di luar unit kerja sepanjang petaninya hadir. Jadi kalau terkait dengan pembagian atau distribusi kartu tani ini, kami mohon izin memang tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena untuk kartu tani ini kan adalah sebenarnya kartu ATM atau kartu tabungan dari petani. Jadi untuk distribusinya memang sesuai ketentuan perbankan, kami harus melakukan distribusi dan penyerahan PIN-nya itu kepada petani yang datanya sudah terdaftar di dalam dalam sistem tadi. Jadi sudah harus sesuai dengan data yang ada. Jadi kami mohon izin bahwa untuk distribusi kartu tani ini memang kami harus melakukan kepada petani langsung. Jadi kami mohon nanti dapat dibantu untuk mengumpulkan petani-petani yang bersangkutan untuk dapat menerima kartu taninya, PIN-nya, sehingga berikutnya mereka sudah bisa langsung melakukan transaksi dengan sistem integrasi kartu tani yang baru.
Mungkin itu Bu Enci, Bu Diah, Bu Riana, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi informasinya. Mudah-mudahan ini ya Bu, kita 6 hari ini tahapan proses kita bisa berjalan sehingga di tanggal 8 nanti tidak akan terkendala ya Bu. Kita karena ini udah nanti hari Minggu ini kan berarti kita udah final ya Bu ya, final memastikan bahwa ini juga. Dan kemudian tolong diinformasikan Bu di tim unit kerja. Minimal nanti ada teman-teman di lapangan juga mungkin dari tim pupuk Indonesia yang akan saling berkoordinasi ya Bu, maksudnya berkoordinasi dengan tim Ibu di unit kerja sampai dengan tingkat di kabupaten atau kecamatan di dalam persiapan live di tanggal 8 Oktober untuk 22 provinsi wilayah dari Bank BRI ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi ya sudah disampaikan dari Bu Evi bagaimana kita akan memulai ya bagaimana kita akan proses integrasi ini akan segera diimplementasikan di semua wilayah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sudah lebih ini ya lebih terinformasi lagi apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin ini untuk sesi diskusi saya berikan ke Bu Riana, silakan untuk memimpin diskusi ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada hal yang akan ditanyakan atau masih belum dipahami, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti pun di lapangan bisa memberikan informasi yang sesuai kepada tim di lapangan Bapak Ibu sekalian di wilayahnya masing-masing. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Riana ya, silakan untuk memimpin diskusi di siang hari ini.